Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dosen tim penilai konversi mata kuliah MBKM. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan saya waktu untuk memaparkan hasil dari program MBKM Studi Independen sebagai syarat untuk mengajukan konversi nilai mata kuliah. Berikut akan saya paparkan mengenai MBKM program Studi Independen bersama PT CATFM dengan Learning Track Computational Fluid Dynamics atau CFD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah dengan NIM 210501211200034. Baik, untuk presentasi kali ini yang akan saya bahas, yang pertama ada pengenalan program, yang kedua ada relevansi dengan mata kuliah yang saya usulkan untuk dikonversi, yang ketiga ada pemaparan lengkap materi yang diperoleh, yang keempat ada hasil simulasi selama program ini, yang kelima ada hasil dari ujian sertifikasi. Program MSIB Studi Independen ini merupakan program studi independen secara online yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka dengan mitra CATFM di Learning Track Computational Fluid Dynamics. Nah, untuk CFD ini menggunakan software ANSYS dan materi pembelajarannya itu diakses melalui ANSYS Innovation Center di bagian Fluid Basic of Fluid Dynamics. Nah, di sini nanti setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran akan ada simulasi, homework, dan kuis. Kemudian di akhir sesi pembelajaran ini nanti ada ujian sertifikasi dan juga capstone project. Next. Nah, relevansi dengan mata kuliah usulan konversi SKS. Nah, setelah saya mempelajari seluruh materi, itu ada korelasi antara mata kuliah yang saya usulkan dengan materi yang ada pada CFD ini. Nah, dari PT CATFM sendiri itu merekomendasikan beberapa mata kuliah, salah satunya ada kinematika dan dinamika. Nah, ini mata kuliah yang saya ajukan untuk dikonversi untuk perbaikan nilai. Nah, untuk kinematika dan dinamika ini ada hubungannya dengan CFD. Yang pertama ada ilmu fisika gerak partikel. Nah, gerak partikel ini mengacu pada ilmu fisika dasar, yaitu yang pertama ada gaya, massa dikali percepatan, kemudian untuk yang mengandalkan berat itu ada gaya dikali percepatan gravitasi. Nah, kemudian diturunkan lagi untuk kecepatan partikel itu ada turunan dari jarak atau s dot. Kemudian untuk percepatan ada turunan dari kecepatan itu v dot, atau turunan kedua dari jarak atau s dot. Kemudian bisa dipindah ruaskan menjadi v dv sama dengan ads, atau s dot ds dot sama dengan s dot ds. Nah, skemanya seperti gambar yang ada di sini. Nah, gambar ini merupakan gambar gerak partikel. Nah, sama dengan yang saya pelajari pada CFD, yaitu pada saat fluid kinematics. Nah, gambarnya seperti ini juga. Kemudian untuk yang gerak partikel ini, nah ini kan jarak, ada selisih jarak antara aksen dan A. Ini vektornya ada R plus delta R, dan ini delta R-nya, selisih jaraknya, radiusnya. Kemudian dari jarak ini bisa diubah menjadi kecepatan seperti ini. Ini V awal, ini V aksen ketika posisi di A aksen. Kemudian dari kecepatan ini itu bisa diubah di sini. Nah, ketika posisi R1 itu V1-nya sama dengan R1 dot. Kemudian untuk R2, V2 sama dengan R2 dot. Ketika R3, V3 sama dengan R3 dot. Nah, ini merupakan gerak melingkar.
Jadi V sama dengan R dot. Nah, ketika diubah lagi menjadi percepatan, maka skemanya seperti ini. Ketika V1, nah ini dari V1 dipindah ke sini, kemudian V2 dijadikan di satu titik, yaitu titik C. Nah, di sini jadi A1 sama dengan V1 dot, A2 sama dengan V2 dot, V3 sama dengan ketiga sama dengan V3 dot. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada materi lagi, yaitu representasi vektor. Nah, pada kinematics of particle ini ada pembahasan mengenai vektor, di mana untuk jarak partikel R ini terhadap titik acuan, yaitu ada posisinya XI dan YJ. I merupakan vektor posisi pada sumbu X, dan J merupakan vektor dengan arah sumbu Y. Nah, R sama dengan XI plus YJ. Nah, V sama dengan R dot sama dengan X dot I plus Y dot J. Kemudian percepatannya pun sama, V dot sama dengan R dot sama dengan X dot I plus Y dot J. Nah, jika dihitung untuk resultan kecepatannya ada V kuadrat sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat sama dengan V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Begitu pula dengan percepatannya. Nah, ini merupakan bentuk dari vektor ketika di CFD. Jadi ini ada panah-panah merupakan vektor dari velocity. Karena kebanyakan merepresentasikan dari arah kecepatan untuk CFD ini. Next. Nah, untuk koordinat normal dan tangensial ini juga dipakai untuk CFD ketika ada, khususnya pada pathline ini. Jadi pathline itu garis yang merepresentasikan posisi partikel pada saat tertentu. Nah, jadi ketika di titik A ini ada gaya tangensial dan gaya normal. Kemudian sama seperti materi yang tadi, untuk ini ada V-nya, ini ada arahnya itu ET untuk yang tangensial. Untuk yang normal ini arahnya EN, ini satuan arah. Nah, jadi V sama dengan V arah tangensial sama dengan rho B dot ET. Kenapa dapat ini? Karena dari ds ini, ds sama dengan rho dB. Nah, sedangkan untuk kecepatan merupakan turunan dari jarak, jadi ds dot. Nah, yang diturunkan yaitu yang b-nya. Untuk yang rho-nya dianggap konstanta. Kemudian untuk yang percepatan ada dv per dt. Nah, ini dimasukkan, ketemulah dv e dot t plus v dot et. Nah, ini dapat dari turunan ini. Nah, kemudian juga pada saat Lagrangian, di mana itu men-tracking dari fluid parcel atau partikel dari fluida, itu juga termasuk pada di kinematics of particle yang ada pada Kindin. Next. Nah, ini circular motion sama saja, di mana V sama dengan R theta dot, di mana theta dot itu merupakan kecepatan sudut. Jadi V linear sama dengan radius dikali kecepatan sudut. Untuk yang percepatan arah normal itu ada V kuadrat per R sama dengan R theta dot kuadrat sama dengan V theta dot. Nah, untuk yang arah tangensial itu merupakan V dot sama dengan R theta dot. Next. Nah, ini polar koordinat sama saja seperti yang tadi, hanya saja untuk yang polar koordinat ini ada titik acuan 0, titik acuan O. Nah, di sini nih. Jadi ada titik di luar dari pathline ini sebagai titik acuannya. Next. Kemudian ada koordinat sistem. Nah, koordinat sistem ini juga dipakai pada CFD dan juga kinematics. Nah, ini ada koordinat kartesian, spherical, dan cylindrical. Untuk yang kinematics of particle itu kebanyakan masih pakai yang koordinat kartesian. Next. Nah, selanjutnya ada inertial system. Inertial ini berhubungan dengan
kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, ini berkaitan dengan gaya dan juga berat. Jadi ada massa dan percepatan. Nah, pada CFD ini juga berkaitan dengan inersia, khususnya untuk bilangan non-dimensional atau dimensionless. Jadi ada viscous per inersia. Nah, ini kalau dibalik itu jadi bilangan Reynolds. Terus ada pressure per inersia. Ini bilangan non-dimensional semua. Salah satunya yang paling umum digunakan yaitu Reynolds number. Next. Nah, ini ada kinetic of particle. Nah, kalau tadi kan kinematics, yaitu gerakan partikel yang tanpa memperhatikan adanya gaya yang menjadi penyebab gerakan tersebut. Nah, ini untuk kinetics particle. Ini memperhatikan penyebab dari adanya perubahan, adanya pergerakan pada partikel tersebut. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada linear momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Kemudian untuk yang turunan dari linear momentum itu sama dengan gaya. Nah, bagaimana jika angular momentum? Nah, angular momentum merupakan momen dari linear momentum karena jarak dikali m dikali v, radius dikali m dikali kecepatan. Jadi momen dari linear momentum. Nah, angular momentum ini sama dengan turunan dari angular momentum ini sama dengan momen. Nah, kemudian ini skematik diagramnya. Nah, jika dihubungkan dengan CFD pada materi yang di buku mekanika fluida juga ada momentum. Nah, torsi itu sama dengan turunan dari angular momentum atau H. Nah, ini H. H itu angular momentum sama dengan Rm dikali kecepatan. Nah, sama. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau diturunkan lagi seperti ini. Nah, juga ada konservasi momentum. Nah, ketika lebih detailkan, itu nanti ketemu ini. Jadi turunan dari angular momentum ini sama dengan gaya surface plus gaya body. Rho V dikali volume sama plus ini kontrol volume dan ini kontrol surface. Kecepatan dikali rho V kecepatan dikali A atau area. Nah, selanjutnya ada steady mass flow. Nah, ini prinsipnya sama seperti open system atau kontrol volume. Dimana ini volumenya, ini massa yang masuk, ini massa yang keluar. Nah, ini rumusnya rho AV sama dengan rho A2 V2, dimana berarti massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, ketika dicocokkan dengan CFD, ini ada materi mengenai momentum S plus FB. Nah, ini kontrol volume itu ada rho dikali volume ditambah kontrol surface rho V di A. Nah, ini sama rumusnya dengan massa yang masuk dan massa yang keluar pada steady mass flow. Next. Nah, selanjutnya ada mata kuliah yang saya usulkan yaitu perpindahan panas. Ini yang direkomendasikan dari PT CATFEM. Perpindahan panas ini sebesar 2 SKS perpindahan panas 1. Nah, di sini pada saat simulasi banyak kasus yang membutuhkan analisa temperatur. Nah, temperatur ini salah satunya ada pada simulasi float-rock and exhaust manifold. Nah, di sini ada 4 inlet, 1, 2, 3, 4. Nah, di mana suhu tertingginya ini ada di sini sebesar 810 Kelvin dan suhu terendahnya ada di sini sebesar 700 Kelvin. Nah, ketika dilihat secara dua dimensi ini, terlihat bahwa alirannya seperti ini dan titik temunya di sini. Nah, di titik ini warnanya hijau, berarti temperaturnya sangat rendah karena di sini ada olakan atau turbulensi di sini sehingga suhunya menjadi rendah. Next. Nah, selain itu juga ada fenomena conjugate heat transfer, di mana di sini ada sebuah tabung tube
dimana ada lilitan coil, dimana coil ini ada energinya sebesar 2 megawatt dan menghantarkan panas untuk memanaskan fluida. Nah, fluidanya dialiri dari sini. Fluidanya dialiri dari biru ini ke sini. Nah, terus didapat temperatur konturnya seperti ini untuk coilnya. Nah, hasilnya untuk temperatur konturnya seperti ini. Jadi ini ada fluida yang masuk, terus ini coilnya. Nah, di sini tuh temperaturnya lebih rendah karena ada panas yang berpindah ke fluida, makanya di tampak dua dimensi ini yang bagian dekat outlet ini ini lebih rendah temperaturnya. Next. Nah, selanjutnya ada pemaparan materi. Ada 7 course yang dipelajari pada Computational Fluid Dynamics. Yang pertama ada Water Fluids, yang kedua ada Fluid Statics yang mempelajari fluida yang diam, kemudian ada Fluid Kinematics yang mempelajari fluida yang bergerak. Lalu keempat ada Governing Equation of Fluid Dynamics untuk menentukan persamaan yang tepat pada suatu kasus. Kemudian yang kelima ada Dimensional Analysis and Similarity. Yang keenam ada Simple Approximation of Fluid Flow. Yang ketujuh ada Viscous Laminar Flow. Baik, langsung ke course 1 yaitu Water Fluids. Nah, di course 1 ini dipelajari fluid as continuum. Itu berkaitan dengan Knudsen number, di mana mean free path dibagi dengan gerakannya. Kemudian ada berhubungan dengan massa ada rho sama dengan massa dibagi volume. Kemudian ada pressure, itu sama dengan F per A. Kemudian ada viskositas atau kekentalan fluida, ada temperatur, dan juga ada shear stress. Nah, untuk aliran sendiri itu diklasifikasikan menjadi 7. Pertama ada aliran statis dan dinamis. Aliran yang statis seperti air dalam bak. Terus untuk yang dynamic itu seperti aliran air yang ada pada sungai. Kemudian ada steady state dan unsteady. Steady state itu berarti alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Untuk yang steady berarti ada perubahan terhadap waktu. Kemudian ada uniform dan non-uniform flow. Uniform itu alirannya seragam dimanapun itu. Kemudian untuk non-uniform flow itu ada perubahan aliran. Nah, salah satunya ada, misalkan ada elbow, ada belokan pada pipa, maka alirannya akan berubah, tidak uniform. Kemudian ada rotasional dan irrotasional. Rotasional flow itu berarti ada rotasi, ada perputaran aliran, misalnya adanya turbulator. Kemudian untuk yang irrotational flow itu alirannya tidak saling menabrak satu sama lain, tidak berotasi. Contohnya paling banyak itu aliran laminar. Lalu untuk yang kelima ada compressible and incompressible. Compressible itu berarti fluidanya bisa mengalami perubahan densitas. Untuk yang incompressible itu tidak mengalami perubahan densitas ketika diberikan tekanan. Kemudian untuk yang aliran laminar dan turbulen. Laminar itu berarti vektor-vektor alirannya itu tidak menabrak satu sama lain. Untuk turbulen ada tabrakan antara arah alirannya. Kemudian ada internal dan external flow. External flow itu berarti aliran fluidanya berada di luar boundary, di luar benda yang diamati. Kemudian untuk yang internal flow berarti fluidanya ada di dalam benda yang diamati seperti pada pipa. Nah, selanjutnya ada course 2 tentang fluid statics. Fluid statics ini seluruh persamaan gayanya sama dengan 0. Nah, diasumsikan seperti yang ada pada gambar kubus ini, mana arahnya ada X, Y, dan Z. Untuk yang X direction berarti gayanya P dikali A. Karena titik acuannya itu di
pusatnya, maka ada minus P plus do P per do X dx dy dz. Kemudian untuk yang arah Y itu dikurangi adanya gaya gravitasi juga. Untuk arah Z sama seperti arah X ya. Kemudian, nah ini body force-nya yang ini. Nah, ini lalu didapat kesetimbangan hidrodinamis do P per do X sama dengan do P per do Z sama dengan 0. Dan untuk arah Y, do P per do Y sama dengan min rho kali G. Next. Nah, ini buoyancy menerapkan prinsip hukum Archimedes, di mana gaya apung sama dengan gaya benda dikurangi F2 min F1, di mana P2 itu P2 min P1 nya itu ada rho fluida kali G kali H kali A. Nah, sehingga gaya buoyancy itu sama dengan rho kali G kali V. Nah, seperti ini. Jadi untuk buoyancy ini ada 3. Yang pertama ada negative buoyancy, itu ketika benda tenggelam. Berarti massa jenis fluidanya itu lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian ada neutral buoyancy. Massa jenisnya itu diperkirakan sama dengan atau bahkan kurang dari densitas fluidanya. Kemudian ada positive buoyancy. Berarti densitas bendanya itu lebih kecil dari densitas fluidanya. Nah, selanjutnya ini alat ukur untuk mengukur fluida, ada barometer dan manometer. Barometer ini mengukur tekanan berdasarkan ketinggian. Jadi P sama dengan rho kali G kali H. Nah, ini biasanya mengukur tekanan atmosfer. Makanya ini ada atmospheric pressure. Nah, sedangkan manometer ini prinsipnya sama dengan barometer, hanya saja ini mengukur beda tekanan yang ada. Jadi ini bisa diisi tekanan P1, misal ini P2. Jadi delta P sama dengan P1 min P2 rho 1 G H2 min H1, karena asumsinya adalah densitasnya sama. Next. Selanjutnya ada kurs 3, yaitu fluid kinematics. Nah, fluid kinematics ini ada koordinat sistem. Yang pertama koordinat kartesian, silindrikal, dan spherical. Nah, sistem boundary yang tadi sudah dijelaskan pada saat relevansi materi, ada closed system, di mana itu tidak ada massa yang masuk dan keluar sistem. Kemudian open system, tidak massa, ada yang masuk, ada yang keluar juga. Next. Nah, fluid motion. Fluid kinematics ini mempelajari mengenai aliran fluida dan propertiesnya. Kemudian untuk fluid dynamics, atau kalau misalkan di kinematika dan dinamika itu ada kinetika, mempelajari aliran fluida beserta gaya yang menyebabkannya. Gitu. Kemudian untuk pergerakan fluida sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi, perpindahan biasa, kemudian rotasi atau putaran, lalu ada angular deformation, perubahan sudut, kemudian ada volumetric deformation, bisa menyusut, bisa mengembang. Nah, rotational motion itu sendiri itu dirumuskan setengah do V per do Y min do V per do Z untuk arah X. Untuk arah Y bisa dilihat pada gambar, dan arah Z juga. Nah, untuk rotational motion ini itu bisa untuk mencari vorticity, di mana vorticity itu 2 kali kecepatan rotasi. Next. Nah, pola aliran. Yang pertama ada streamline, itu terjadi ketika steady state. Tidak ada perubahan terhadap waktu, hanya fungsi ruang. Aliran tidak memotong arah aliran lain. Kemudian ada pathline. Pathline itu pada kondisi unsteady untuk mengetahui pola gerakan partikel dari posisi partikel sebagai fungsi waktu. Kemudian untuk strict line itu sama unsteady, bedanya ada pada garis yang terbentuk itu dilihat dari titik acuan, bukan pada pergerakan partikel tiap waktunya. Nah, ini ada
Untuk mendeskripsikan gerakan fluida ada dua metode. Yang pertama ada metode Lagrangian, itu menganggap fluida sebagai fluid parcel atau partikel. Kemudian ada Eulerian, itu menganggap sebuah kontrol volume di mana itu dialiri aliran fluida. Nah, kedua metode ini bisa dihubungkan melalui Reynolds Transport Theorem. Dari Lagrangian diubah menjadi Eulerian. Next. Nah, ini irrotational dan rotational flow. Irrotational itu berarti alirannya tidak berotasi, dalam artian posisinya sama. Kemudian ada vortex line juga yang merupakan kurva yang dari vektor vortisitas yang menyinggung titik sepanjang garis vortex. Contohnya itu seperti tornado. Kemudian ada Helmholtz vortex theorem yang menyatakan terkait vortex kinematics. Jadi vortex line berpindah dengan fluida. Kekuatan vortex tube konstan sepanjang waktu dan panjangnya. Elemen fluida yang awalnya bebas dari pusaran tetap akan bebas dari pusaran. Vortex line dapat berkembang hingga tanpa batas. Bentuknya itu bisa seperti sistem tertutup atau berakhir pada solid boundary. Next. Nah, untuk memvisualisasikan fluid flow itu ada beberapa alat. Contohnya ada wind tunnel, terus ada tubes yang seperti mungkin analoginya seperti bulu. Jadi ketika dialiri aliran fluida itu ada gerakan di situ. Kemudian ada water tunnel, kemudian ada clearan fotografi, itu mengandalkan pencahayaan dan juga pantulan cahaya. Kemudian ada simulasi seperti CFD yang sudah saya pelajari di program ini. Next ada fluid flow measurement. Untuk mengukur aliran fluida itu ada beberapa alat ukur. Yang pertama untuk alat ukur tekanan, biasanya Bourdon tube. Kemudian tadi juga ada manometer, barometer. Kemudian untuk velocity-nya sendiri ada pitot tube, di mana di sini itu ada aliran fluida. Di sini ada stagnation point. Ini untuk mengukur tekanan dinamis, dan di sini ada tekanan statis. Nah, nanti diukur jadi total pressure. Nah, ini Venturi effect. Jadi ketika ada tabung, nah di sini ada pengecilan diameter. Kemudian perbedaan tekanan antara titik di sini sama di sini itu diukur. Nah, rumusnya seperti ini. Q sama dengan A1 kar 2P1 min P2 per Rho A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, selanjutnya ada orifice plate. Ini sama dengan Venturi effect, hanya saja menggunakan untuk pengecilan tekanannya itu menggunakan sebuah piringan cakram. Kemudian ada laser Doppler anemometer. Kemudian juga ada particle image velocimetry untuk mengukur kecepatan. Kemudian untuk temperatur ada thermocouple, thermistor, thermometer, dan IR radiation. Kemudian untuk course 4, governing equation of fluid dynamics, itu ada untuk menentukan persamaan, itu menentukan model matematis yang mendekati dari fisik di dunia nyatanya. Untuk menyederhanakan model, untuk menyederhanakan model supaya mendekati kondisi fisiknya, itu bisa menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama ada steady flow, ada menyederhanakan turbulent flow, kemudian asumsi viscous, kemudian aliran incompressible, terus bisa mengabaikan viskositas, bisa menganggap aliran 3D menjadi 2 dimensi atau bahkan 1 dimensi. Lalu ada asumsi properti yang ada pada fluida sebagai konstanta. Next. Kemudian ada hukum fisik yang ada untuk
menentukan persamaan fluid dynamics. Yang pertama ada hukum fisika sebagai fluid partial menggunakan metode Lagrangian, kemudian menerapkan Reynolds transport theorem untuk transformasi Lagrangian menjadi Eulerian. Nah, untuk persamaan fisik Lagrangian itu ada beberapa, yaitu pertama ada konservasi massa dm per dt sama dengan 0, kemudian ada konservasi momentum dmv per dt sama dengan fs per plus fb, gaya surface ditambah gaya body. Kemudian ada konservasi energi di mana dE per dt sama dengan Q min V, panas yang masuk dikurangi energi yang keluar. Kemudian next, nah ini merupakan ilustrasi dari Lagrangian menjadi Eulerian tadi. Jadi ini ada kontrol volume, ada gerakan partikel. Nah, di antara itu dianggap sebagai kontrol volume. Nah, dia per dt itu Lagrangian dan sebelahnya merupakan Eulerian. Next. Nah, konservasi massa ini disederhanakan menjadi grad V sama dengan 0 untuk membuktikan aliran incompressible. Volume fluida yang masuk atau keluar sistem itu tidak ada perubahan. Next. Nah, ini perumusannya untuk konservasi massa. Ini juga dou V per dou T, dou U per dou X plus dou V per dou Y sama dengan 0 untuk yang 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi ada tambahan dou rho V per dou Z sama dengan 0. Next. Nah, ini untuk konservasi momentum menggunakan hukum 2 Newton, Reynolds transport theorem, dan divergence theorem. Nah, ini juga untuk konservasi momentum ini nanti dapat menghasilkan persamaan Navier-Stokes. Nah, ini asal-usulnya dari sini kemudian menjadi Navier-Stokes. Nah, jika disederhanakan akan menjadi seperti ini untuk persamaan Navier-Stokesnya. Next, itu konservasi energi. Yang pertama ada energi dalam, energi kinetik, dan juga energi potensial. Nah, untuk rho-nya itu merupakan fungsi dari tekanan dan temperatur. Untuk kondisi gas ideal, rho sama dengan P per RT. Kemudian untuk kondisi transient, persamaan dari konservasi energi ini ada tambahan storage energi. Jadi dE per dt sama dengan Q dot min V dot plus S dot G. Ini merupakan short term of energy. Nah, jika dikaitkan dengan heat transfer, itu ada Q dot flux sama dengan min K T. Nah, jadi muncul persamaan Eulerian seperti ini. Nah, ini juga Euleriannya. Next. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, formulasi persamaan fluida dinamis yang baik itu dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, problem statement, menyatakan suatu permasalahan dengan baik dan detail. Kemudian modeling assumption, mengasumsikan model dengan penyederhanaan yang masuk akal untuk dihitung dan disimulasikan, seperti steady flow, uniform, incompressible, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada modeling equation. Setelah membuat asumsi, kemudian memodelkan persamaan yang dibutuhkan dengan tepat. Kemudian yang keempat ada boundary condition, menerapkan kondisi batas dari analisis yang akan dilakukan. Seperti contohnya mempertimbangkan persamaan Navier-Stokes. Kemudian yang kelima ada initial condition. Itu memasukkan kondisi awal yang terjadi pada fluida yang akan disimulasikan. Kemudian course 5 ada dimensional analysis and similarity. Nah, ini terdapat dua jenis similarity. Yang pertama geometrik, di mana ketika diskalasikan itu bentuknya sama. Jadi antara skala yang prototype dan juga model itu sama.
Kemudian dynamic similarity. Jadi meskipun geometrinya sama, belum tentu ketika disimulasikan dengan kecepatannya sama itu menghasilkan aliran yang sama. Nah, ini perlu menyamakan pola aliran. Nah, kesamaan pola aliran ini menggunakan biasanya bilangan non-dimensional atau dimensional seperti Reynolds number, bilangan Froude, terus Mach number, dan lain-lain. Untuk menentukan similarity itu, nah ini contohnya ada menentukan problem menjadi non-dimensional, menemukan dimensionless parameter untuk menentukan dynamic similarity-nya. Nah, seperti yang ada pada rumus di bawah ini contohnya. Kemudian ada dimensionless parameter. Nah, dimensionless parameter ini dicari menggunakan incompressible Navier-Stokes, momentum, dan kontinuitas, persamaan incompressible energy equation. Dan selain itu juga mempelajari mengenai Prandtl and Brinkmann number. Ini merupakan bilangan non-dimensional juga. Untuk yang Prandtl itu merupakan rasio difusi viskositas dari momentum dan difusivitas termal. Untuk Brinkmann ini disipasi viskositas terhadap panas yang ditukar secara konduksi. Bentuk-bentuk dari non-dimensional number yang lainnya antara lain Froude number, Rayleigh number, Mach number, Reynolds number, dan lain-lain sebagainya. Next. Ini merupakan teori untuk menentukan bilangan non-dimensional atau dimensionless. Jadi yang pertama itu menentukan dimensinya. Jadi ada M, LT, M massa, L panjang. Kemudian kemudian dihitung konstantanya ada berapa, kemudian gunakan the Buckingham P theorem sehingga bisa ditemukan parameter-parameter non-dimensional seperti tabel di samping. Selanjutnya ada kurs 6 tentang simple approximation of fluid flow. Nah, jadi untuk menyederhanakan persamaan aliran fluida itu ada pendefinisian masalah terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan persamaan Navier-Stokes. Ada persamaan massa, ada persamaan momentum, dan persamaan energi. Nah, persamaan Navier-Stokes ini merupakan persamaan berpasangan dan diferensial parsial nonlinear. Jadi hanya sedikit masalah sederhana yang dapat digunakan untuk solusi analitik. Untuk menyelesaikannya itu ada menyederhanakan kondisi fisik dan juga menggunakan teknik numerik, misalnya CFD. Nah, ini simplified modeling, ada turbulence, ada steady state, ada incompressible, ada implicit yang mengabaikan viskositas dan potential flow. Nah, dimensional simplification untuk menyederhanakan dimensinya itu ada 3. Yang pertama, menganggap aliran itu satu dimensi, arahnya ke satu dimensi, seperti pipa, nozzle, diffuser. Kemudian ada 2 dimensi, membuat sebuah area seperti pada airfoil, black body, kemudian white ducts, channel, dan lain-lain. Kemudian mengasumsikan aksis simetrik. Jadi mengasumsikan ada daerah yang sama bentuknya. Jadi bisa dibagi 2 untuk menyederhanakan dan memperingan proses simulasi. Kemudian ada incompressible and implicit flow. Jadi aliran tidak mengalami perubahan volume dan densitas otomatis, dan juga aliran tidak terpengaruh oleh viskositas atau mengabaikan viskositas. Nah, untuk Navier-Stokes incompressible, isothermal, dan viskositas konstan itu rumahnya seperti yang ada pada layar. Next. Kemudian untuk persamaan incompressible Navier-Stokes itu mempertimbangkan densitas konstan, viskositas konstan, no energy, isothermal flow. Jika tidak isothermal, maka persamaan energi itu harus dihubungkan dengan persamaan lain. Nah, persamaannya bisa menjadi seperti yang ada pada layar. Next. Nah, ini merupakan persamaan Euler yang didapat dari mengabaikan viskositas dan persamaan compressible Navier-Stokes
Stokes. Nah, ini hasil akhirnya. Next, nah persamaan Euler itu ternyata cukup rumit untuk diselesaikan karena membutuhkan solusi dari 5 unknown atau 5 solusi yang tidak diketahui. Untuk menyelesaikan persamaan Euler ini, itu harus diasumsikan aliran dengan kecepatan rendah dan incompressible, membatasi aliran isothermal, dan bidang aliran irrotational atau tidak mengalami rotasi. Nah, jadi seperti yang ada pada layar itu. Nah, kemudian bisa menggunakan kalkulus, jadi persamaan momentum, dan juga akhirnya menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, jika gradien 0, maka di dalam tanda kurung adalah konstan atau konstanta. Jadi yang sebelum ini, yang nabla dalam kurung ini berarti konstanta. P plus rho V kuadrat per 2 plus B sama dengan C merupakan persamaan Bernoulli. Nah, Bernoulli equation itu ada 3 energi. Yang pertama ada internal, kinetic, dan potential energy. Next, nah ini merupakan lanjutan dari persamaan Bernoulli tadi. Nah, ini ada aplikasi dari persamaan Bernoulli. Nah, ini untuk drain velocity from tanks, kemudian ada siphon, kemudian ada leaf force dan pitot tube. Leaf force, ada airfoil dan juga pitot tube. Nah, ini potential flow. Aliran potensial itu merupakan model gerakan fluida yang disederhanakan yang menghasilkan bahwa aliran itu invisit, viskositas 0, incompressible, rotational, force fluid is konservasi gaya, isothermal, atau no energy. Jadi asumsi aliran potensial ini sesuai untuk aliran cairan dan gas pada kecepatan rendah, viscous effect terbatas, aliran upstream, vorticity free, dan body force itu diabaikan. Next. Nah, ini persamaan untuk kontinuitas dan momentum equation dari Bernoulli. Nah, memang banyak solusi untuk persamaan Laplace karena Laplace itu merupakan persamaan linear. Nah, untuk menambah solusi bersama untuk menjadi solusi baru itu ada metode superposition. Pada persamaan Laplace ini, bidang kecepatan dihitung dari turunan potensial dan distribusi tekanan dihitung dari momentum dengan menggunakan bidang kecepatan yang diketahui. Nah, selanjutnya ada boundary condition, ada wall boundary, ada inlet and outlet boundary, kemudian wall boundary ini merupakan batas dindingnya. Untuk inlet outlet boundary itu merupakan sisi yang masuk dan sisi yang keluar. Nah, ini fungsi streamnya sama dengan min do stream per do y, ini sama dengan do stream per do x. Next, untuk fungsi stream aliran potensial itu do u per do y min do v per do x sama dengan do kuadrat stream per do x kuadrat, do kuadrat stream per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini untuk yang inlet or outlet boundary condition. Nah, ini ada tipe dari potential flow. Untuk aliran potensial ini bisa mencari solusinya melalui persamaan eksak, yaitu ada uniform flow, ada surging flow, ada vortex flow, ada droplet flow. Nah, ini Laplace equation-nya. Nah, ini uniform flow seperti ini. Ini ada surge or sink. Jadi untuk surge itu arah dari alirannya itu keluar dari titik pusat. Contohnya adalah ketika mengaduk teh pada gelas. Kemudian untuk sink flow itu arah alirannya menuju pusat. Contohnya adalah sink yang ada pada toilet. Nah, ini contoh superposition. Itu contohnya ada Rankine oval. Nah, ini potential doublet atau dipole. Nah, ini exact solutionnya seperti ini. Next.
Nah, ini analisisnya seperti ini, rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya ada course 7 atau course terakhir, yaitu viscous laminar flow. Nah, ini ada external flow, ada aliran eksternal itu berada di luar benda. Contohnya gaya yang terjadi pada objek eksternal, tekanan dan tegangan geser, kemudian tegangan geser akibat gesekan viskositas, kemudian ada gaya total. Kemudian ada konsep dasar dari lift and drag. Lift itu gaya angkat dan drag itu gaya hambat. Jadi drag itu bergerak searah dengan arah aliran fluida terhadap benda. Untuk yang lift force itu memiliki arah normal atau tegak lurus dengan arah aliran fluida dan juga berlawanan dengan gaya gravitasi. Nah, ini rumus dari gaya angkat dan gaya drag. F lift sama dengan coefficient of lift kali area rho V kuadrat per 2. Untuk F drag itu coefficient of drag, area dikali rho V kuadrat per 2. Nah, ini lift force. Nah, ini drag force-nya seperti ini. Kemudian proses pemodelan analitik itu mendefinisikan masalah, menerangkan asumsi, mengurangi persamaan, menyelesaikan persamaan, dan mengecek solusi dan menginterpretasi. Kemudian ini ada stock solution dengan beberapa asumsi. Yang pertama ada aliran air incompressible, RE sangat kecil, sangat kecil dari 1, kemudian mengabaikan body force. Kemudian ada asumsi aliran sebagai aliran merambat. Ada yang pertama dimulai dari persamaan hampir stock incompressible, di mana ada persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Kemudian asumsi RE kurang dari 1, persamaan kemudian dapat direduksi seperti itu. Kemudian menerapkan boundary dapat juga diselesaikan secara analitis menggunakan koordinat bola, di mana mengabaikan sudut azimut dan menerapkan boundary condition seperti no slip wall. Kecepatan cenderung menentukan kecepatan free stream pada infinity. Kemudian ini komponen kecepatan sampai kondisi batas streamnya. Next, ini rumusnya. Kemudian ini keterangan stock solution. Ada aliran dan kecepatan tidak bergantung pada viskositas. Streamline menunjukkan simetri antara hulu dan hilir, tidak ada wake. Kemudian kecepatan lokal lebih rendah daripada free stream. Kemudian efek bola pada aliran tidak terbatas pada wilayah lokal dan meluas ke medan jauh. Dalam 2 dimensi, solusi yang memenuhi semua boundary condition pada solid Stokes itu tidak dapat ditemukan. Hal tersebut dikarenakan adanya paradoks Stokes yang merupakan hasil dari mengabaikan faktor inersia. Nah, ini perbedaan aliran viskos dan potensial seperti pada gambar. Next, ini perkiraan Usain untuk aliran low RE kecil dan laminar. Nah, kemudian ada internal flow. Aliran internal itu aliran fluida yang terjadi di dalam boundary benda. Contohnya pipa, ducting, ruang, dan lain sebagainya. Saat aliran mengalir melalui saluran internal, energi itu akan hilang karena ada efek viskositas dan turbulensi. Contohnya ketika aliran melalui sebuah pipa datar, itu alirannya tidak akan kehilangan tekanan. Kemudian ada gaya viskos yang akibat dari gaya viskos yang mempengaruhi seluruh internal flow-nya. Kemudian untuk pendekatan analisis untuk menyelesaikan internal flow itu ada beberapa asumsi. Yang pertama ada quiet flow, ada saluran dengan dinding bergerak, dan Poiseuille flow melalui pipe and duct. Kemudian ini aliran quiet antara dua plat bergerak, ada du per du x sama dengan 0 untuk kontinuitasnya, ada mu du kuadrat u per du y kuadrat sama dengan 0 untuk momentumnya pada arah x-nya. Nah, solusi umum kecepatannya itu seperti itu. Nah, ini profil velositasnya itu linear, u sama dengan 0 dan u1 sama dengan 1 asumsi. Kemudian aliran quiet antara dua plat bergerak, itu rumahnya seperti itu.
Kemudian ada, nah ini internal flow antara yang terjadi pada dua silinder. Nah, jadi persamaannya itu ada per R do per do R kali R do U per do R sama dengan 0 untuk momentum aksial. Nah, kemudian muncul konstanta kecepatan sama dengan C1 ln R plus C2 harusnya. Nah, ini untuk aliran antar silinder konsentris yang berputar. Nah, ini persamaannya seperti itu. Ketemulah C1 dan C2 kemudian dimasukkan ke rumus awal ini yang ini muncul ke sini. Next. Kemudian ada tegangan gesernya seperti ini, torsinya dan juga viskositasnya dapat ditentukan. Next, terdapat kasus khusus pada flow silinder berputar, yaitu tidak ada silinder dalam, silinder luar menjadi sangat besar dan tetap diam, sedangkan solusi menjadi putaran potensial yang didorong oleh kondisi no slip. Kemudian ada jarak yang sangat kecil antar silinder dengan asumsi silinder luar itu stasioner atau tidak bergerak. Kemudian ada Poisson flow. Aliran Poisson itu pertama kali digunakan untuk menganalisis aliran melalui sedotan dan jarum suntik. Contoh aliran Poisson itu yaitu ada aliran stabil dua dimensi antara dua plat, kemudian aliran aksis simetrik stabil dalam pipa sirkular. Kemudian ini aliran Poisson dua dimensinya seperti itu, dan ini ada rumus-rumusnya. Kondisi batasnya itu ketika kecepatan 0 itu maka kecepatan di H juga sama dengan 0 karena antara dua plat. Jadi di sini itu kecepatannya 0, ini kecepatannya 0 karena ada viskositas atau shear stress dari wall atau dinding. Kemudian, nah ini profil kecepatannya seperti ini, dan ini rumusnya. Nah ini rumus-rumusnya. Nah ini aliran Hagen-Poisson aksis simetrik. Nah ini seperti ini. Kemudian ada, nah ini lanjutannya, rumusnya seperti ini. Kemudian validitas solusi aliran Coyote dan Poisson. Nah, aliran Coyote tetap laminar untuk RE kurang dari 1500. Kurang dari 2000 itu aliran antara silinder yang bergerak secara aksial, dan versi 1700 antara silinder yang berputar. Nah, sedangkan aliran Poisson itu laminar untuk RE kurang dari 2000. Solusi Poisson flow yang lain itu bisa menggunakan geometri persegi panjang, elips, bulan sabit, anulus konsentrik, eksentrik, limakon, dan lain-lain. Nah, ini ada hasil simulasi yang telah dilakukan, ya ini falling spare viskometer. Itu digunakan untuk melihat pola aliran yang melalui bola, terkena bola. Jadi ini external flow. Nah, di sini ada variasi dari jenis fluida yang digunakan. Yang pertama ada engine oil dan glycerin. Nah, setelah dilakukan simulasi ternyata untuk viscous force-nya itu engine oil lebih besar 0,136 Newton dan viscous force glycerin itu 0,125 Newton. Yang berarti bahwa viskositas gliserinnya itu lebih kecil daripada engine oil. Next, kemudian ada simulasi terkait flow through water treatment plant piping. Jadi ini ada fluida dengan dua inlet. Yang pertama dari sini dan dari sini dengan luas panamang yang berbeda. Nah, setelah disimulasikan mendapatkan ada velocity path lainnya seperti ini, kecepatannya di sini ternyata rendah karena warna biru. Di sini kecepatannya cepat karena kecepatan dari inlet yang penampangnya besar ini lebih tinggi. Kemudian ada velocity vektornya juga. Nah, di sini ada temperatur konturnya. Untuk yang penampang besar ini, temperatur inletnya lebih rendah dibandingkan temperatur inlet yang penampangnya kecil. Nah, ini distribusi temperaturnya seperti ini. Nah, ini distribusi pressure-nya seperti itu. Jadi tekanan untuk yang memiliki temperatur tinggi itu lebih besar.
Next. Nah, ini hydrostatic equilibrium water tower. Ini fluida statis yang terdapat pada water tower atau penampungan air. Jadi di sini ada tiang penyangganya. Nah, ini pressure counternya yang di bawah ini lebih besar karena menghadapi tekanan dari fluida yang tertampung di tower ini. Nah, ini tekanannya sebesar 592,05 Pascal. Next. Nah, ini Floatrock 90 degree bend pipe. Nah, ini vektornya seperti ini. Nah, di sini terdapat kecepatan yang cukup tinggi di area sini. Dan juga ada pressure counter di mana untuk lingkaran luar ini memiliki pressure yang paling tinggi. Dapat dilihat berwarna merah, dan di sini pressure-nya yang paling rendah di bagian bengkokan dalam. Kemudian ada simulasi Floatrock exhaust manifold yang sudah saya jelaskan tadi pada relevansi mata kuliah tadi. Nah, ini kemudian ada fenomena conjugate heat transfer. Ada yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan temperatur konturnya seperti ini. Nah, ini lanjutannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini merupakan sertifikat yang saya dapat selama mengikuti program MBKM ini. Ini merupakan sertifikat untuk Basic of Fluid Dynamics dari ANSYS. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memenuhi persyaratan konversi mata kuliah yang akan saya ajukan. Terima kasih kepada para dosen penguji atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.